Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devi Nur Kamalasari dan saya sendiri Indah Frantiasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem persamaan dan fungsi kuadrat. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, sistem persamaan kuadrat, dan fungsi sistem persamaan kuadrat. Oke, yang pertama adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memuat satu peubah atau variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Persamaan kuadrat juga sering disebut dengan persamaan pangkat 2. Bentuk persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C-nya elemen bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Bentuk lain dari persamaan kuadrat adalah jika C sama dengan 0, maka AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Jika B sama dengan 0, maka AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat bentuk asli. Selanjutnya ada penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu ada yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Oke, contoh soalnya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut, yaitu x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan cara yang pertama, yaitu cara pemfaktoran. Nah, ini soalnya x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah x kuadrat min P plus Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. Jadi, dalam pemfaktoran itu kita akan mencari suatu angka yang apabila dijumlahkan hasilnya negatif 3 dan apabila dikalikan hasilnya positif 2. Nah, maka di sini diketahui ada angka min 1 dan angka min 2. Jadi, jika angka min 1 dan min 2 ini dikalikan, akan menghasilkan angka 2, dan apabila dijumlahkan akan menghasilkan negatif 3. Ya. Jadi, x kuadrat ini kita pecah, karena ada 2, jadi kita pecah, lalu kita masukkan min 1 dan min 2. Jadi, diperoleh x min 1 sama dengan 0 dan x min 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya x1 sama dengan positif 1, ya 1, dan x2 sama dengan 2. Cara yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna secara umum, melengkapi kuadrat sempurna adalah membentuk persamaan menjadi x min p kuadrat sama dengan q. Dengan contoh soal, x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita hilangkan 0, jadi x kuadrat min 3x sama dengan negatif 2. Lalu x kuadrat min 3x ditambah 3 per 2 pangkat 2. 3 ini dari variabel x dan per 2 pangkat 2 dari rumus sama dengan min 2 ditambah 3 per 2 pangkat 2, karena yang ruas kiri ditambah dengan angka ini, ruas kanan pun ditambah dengan angka yang seperti ini. Selanjutnya, x min 3 per 2 pangkat 2 sama dengan min 2 plus 9 per 4. X min 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. X min 3 per 2 sama dengan, karena menghilangkan pangkat maka hasilnya menjadi akar 1 per 4. Lalu x min 3 per 2 sama dengan plus minus setengah.
Jadi X1 nya sama dengan negatif setengah ditambah 3/2 sama dengan 2/2, yaitu hasilnya 1. Lalu X2 nya setengah ditambah 3/2 sama dengan 4/2, yaitu hasilnya 2. Cara yang ketiga yaitu rumus persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Di sini sudah tertulis rumusnya, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Contoh soalnya, X kuadrat min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Dengan penyelesaiannya, X12 ini adalah rumusnya ya. Jadi kita langsung masukkan angkanya sesuai dengan rumus. Nah, B ini adalah yang X kuadrat ini ada angka 1 ya. Ini adalah A-nya, min 3 ini adalah B-nya, dan 2 adalah C. Nah, berhubungan nilai B-nya itu adalah di sini negatif, dan di rumus ada negatif, berarti negatif kali negatif hasilnya positif, maka di sini hanya ada 3. Plus minus akar dari B-nya min 3, ya, kita masukkan min 3 kuadrat, min 4 dikali A-nya 1, lalu C-nya 2, per 2 kali A, 2 dikali A-nya 1. Maka hasilnya 3 plus minus, min 3 pangkat 2, 9, dikurangi 4 kali 1 kali 2, 8/2. Diperoleh lagi, X12-nya itu 3 plus minus akar 1/2, lalu 3 plus minus 1, akar 1 itu sama dengan 1/2. Jadi diperoleh X1 nya 3 dikurang 1/2 sama dengan 2/2, yaitu hasilnya 1. Dan X2 nya 3 plus 1/2 sama dengan 4/2, yaitu hasilnya 2. Selanjutnya adalah diskriminan persamaan kuadrat. Dari rumus tampak bahwa penyelesaian atau akar-akar suatu persamaan kuadrat sangat ditentukan oleh nilai-nilai B kuadrat min 4 kali A kali C. Bentuk B kuadrat min 4AC disebut diskriminan dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan dikembangkan dengan huruf D sehingga D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Pemberian nama diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C masuk akal, sebab nilai D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C inilah yang membedakan, mendiskriminasikan jenis akar-akar suatu persamaan kuadrat. Selanjutnya, dengan melihat nilai D, akar-akar suatu persamaan kuadrat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, D-nya kurang dari 0, lebih besar daripada 0, maka grafiknya memotong 2 titik di sumbu X. Jika D-nya itu sama dengan 0, maka grafiknya memotong 1 titik atau menyinggung sumbu X. Yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong di sumbu X. Oke, contoh soal. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan Px pangkat 2 ditambah P min 7X ditambah 9 menyinggung sumbu X, tentukan nilai P. Penyelesaiannya akan menyinggung sumbu X itu syaratnya jika D sama dengan 0. Rumusnya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Dengan A-nya P, B-nya P min 7, dan C-nya 9. Kita masukkan sesuai rumus. B-nya, B kuadratnya kita masukkan P min 7 kuadrat, min 4, A-nya P, dikali C, C-nya itu 9. Sama dengan 0. Nah, hasil dari P min 7 kuadrat ini adalah P kuadrat min 4 plus P ditambah 49 min P dikali 4 dikali 9 hasilnya 36 dikali P. 36P sama dengan 0. Jadi P kuadrat
min 14P dan min 36P, yaitu min 50P. Plus 49 sama dengan 0. Jadi hasil pemfaktoran dari ini adalah P min 1 dan P min 49. Nah, jadi jika dijumlahkan dia hasilnya negatif 50, dan jika dikalikan dia hasilnya 49. Nah, jadi angkanya adalah min 1 dan min 49. Jadi nilai P sama dengan 1 atau P-nya sama dengan 49. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat, definisi. Misalkan A, B, dan C bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka fungsi yang dirumuskan oleh f(x) sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c dinamakan fungsi kuadrat dalam peubah x. Grafik fungsi kuadrat ditulis dengan notasi y sama dengan f(x) sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan grafik kuadrat disebut sebagai parabola. Untuk melukis grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah bc ditambah c diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. Jika akar-akarnya x1 dan x2, maka tipotnya dengan sumbu x adalah x1,0 dan x2,0. Ada atau tidaknya akar-akar tergantung dari diskriminan persamaan itu. Yang A, jika D-nya diskriminannya lebih besar daripada 0, maka grafik memotong 2 titik di sumbu X. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik memotong 1 titik. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong di sumbu X. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Hal ini didapat apabila X sama dengan 0. Jika Y sama dengan C, maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Yaitu A, jika C-nya tadi lebih besar daripada 0, berarti grafiknya itu memotong sumbu Y di atas titik asal. Jika C-nya sama dengan 0, berarti grafik memotong sumbu Y tepat di titik asal. Terus jika C-nya kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di bawah titik asal. Yang ketiga adalah titik puncak atau titik balik. Fungsi Y sama dengan AX ditambah BX ditambah C dengan A, B, C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Mempunyai titik balik atau titik puncak. Ya, rumusnya min B per 2A. Ini adalah mencari X puncak. Rumusnya yaitu min B per 2A, dan Y puncak rumusnya min B kuadrat min 4AC per 4A. Jika A lebih besar dari 0, titik baliknya adalah minimum, dan jika A kurang dari 0, titik baliknya adalah maksimum. Terus yang keempat, sumbu simetri. Bersamaan sumbu simetri fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C adalah min B per 2A. Jadi mencari sumbu simetri sama X puncak itu sama ya rumusnya, min B per 2A. Lalu langkah terakhir adalah menggambar grafik. Contoh soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 4. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Ya, maka Y-nya sama dengan 0. Lalu X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Hasil dari pemfaktoran ini adalah X min 2, X min 2 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan X2, hasilnya adalah 2.
Jadi tipot sumbu X-nya adalah 2,0. Terus menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya itu 0. Jadi X-nya itu kita ganti dengan 0. Ya, jadi dari X kuadrat jadi 0 kuadrat, dikurangi 4X jadi 4 kali 0 ditambah 4. Hasilnya adalah 4. Jadi tipotnya dengan sumbu Y adalah 0,4. Lalu menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Ini kita menggunakan rumus dari X puncaknya min B per 2A dan min B2 ditambah 4A kali C. Ya, B2 min 4, B pangkat 2 min 4A kali C per 4A. Sama dengan kita masukkan min B-nya itu min 4 per 2 dikali A-nya 1, terus min B-nya tadi min 4 pangkat 2 kurangi 4 dikali A-nya 1, dan C-nya 4 per 4 dikali A, 4, A-nya 1. Maka diperoleh hasilnya titik puncaknya yaitu 2,0. Nah, oleh karena A-nya itu 1, ya A-nya kan di sini. A di sini kan hasilnya 1. Maka P itu merupakan titik balik minimum. Nah, selanjutnya persamaan sumbu simetri. Nah, rumusnya sama ya dengan mencari X puncak yang ini, berarti min B per 2A. Nah, berarti sama caranya ini, maka hasilnya 4 per 2, yaitu 2. Selanjutnya kita menggambar grafik. Nah, karena nilai A-nya tadi itu adalah 1, sedangkan 1 itu kan positif. Jadi grafiknya itu terbuka ke atas. Ya. Jadi terus tadi itu tipot X-nya 2,0. Di sini. Terus tipot Y-nya 0,4 dan simetrinya adalah 2 di sini. Materi yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai sistem persamaan kuadrat. Nah, apa itu sistem persamaan kuadrat? Sistem persamaan kuadrat adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan kuadrat. Nah, sistem persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode grafik dan metode substitusi. Nah, penyelesaian menggunakan metode grafik adalah dengan cara menggambar kedua grafik pada satu koordinat kartesius. Nah, jadi untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat ini dengan menggunakan metode grafik itu yaitu dengan menggambar kedua persamaan kuadrat dalam satu koordinat kartesius. Nah, kemudian penyelesaian sistem persamaan kuadrat dengan metode substitusi yaitu dengan mengganti salah satu peubah pada suatu persamaan dengan peubah yang diperoleh dari persamaan lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan kuadrat menggunakan metode substitusi. Nah, di sini caranya yaitu kita mengubah persamaannya yaitu menjadi Y sama dengan Y. Nah, jadi di sini kita substitusikan persamaan kuadrat kedua dengan persamaan kuadrat ke-1. Jadi dari persamaan kuadrat yang pertama ini sama dengan persamaan kuadrat yang kedua. Nah, jadi didapat hasilnya min X kuadrat min 4 sama dengan X kuadrat min 2X min 8.
Nah, dari sini kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat, yaitu 2x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan persamaan kuadrat dari kedua persamaan kuadrat tadi, kemudian kita cari diskriminannya untuk mengetahui jenis dari akar persamaannya. Nah, di sini sebelumnya telah dibahas dalam materi persamaan kuadrat bahwa rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini diketahui A-nya yaitu 2 dan B-nya yaitu min 2 dan C-nya yaitu min 4. Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Kemudian di sini B kuadratnya yaitu min 2 dikuadratkan, min 4, A-nya yaitu 2, dan C-nya yaitu min 4. Kemudian didapat hasil 4 plus 32, sehingga didapat hasil yaitu 36. Nah, karena 36 ini lebih besar dari 0, maka diskriminannya yaitu positif. Nah, karena diskriminannya positif, berarti sistem persamaan tersebut memiliki dua buah penyelesaian. Nah, kemudian untuk mendapat penyelesaiannya, kita cari akar-akar dari persamaan 2x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0. Nah, jadi 2x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0 ini kita cari akar-akarnya. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk mencari akar-akar kita gunakan cara pemfaktoran seperti yang sudah dijelaskan pada materi persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini didapat akar-akarnya yaitu 2x plus 2 dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, dari akar-akar tersebut didapatkan x1-nya sama dengan min 1 atau x2-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu untuk memperoleh pasangan dari x1 yaitu min 1 atau x2 sama dengan 2, caranya adalah dengan mensubstitusikan ke salah satu fungsi kuadrat. Misalkan ke fungsi kuadrat y sama dengan min x kuadrat min 4. Nah, kemudian x1 dan x2-nya kita masukkan ke persamaan, ke salah satu persamaan kita substitusikan. Nah, untuk x1 yaitu min 1 kita substitusikan ke persamaan y sama dengan min x kuadrat min 4. Nah, didapat hasil yaitu min 5, sehingga titik koordinatnya yaitu min 1, min 5. Nah, untuk x2-nya jika kita substitusikan ke dalam persamaan didapat hasilnya yaitu min 8. Berarti pasangan koordinatnya yaitu 2, min 8. Jadi titik koordinat atau penyelesaian dari sistem persamaan kuadratnya yaitu di titik min 1, min 5 dan 2, min 8.
Untuk materi yang keempat yaitu fungsi sistem persamaan kuadrat. Penyelesaian sistem persamaan kuadrat yaitu melalui titik potong kedua grafik tersebut. Nah, untuk kedudukan dua buah parabola fungsi grafik kuadrat pada satu koordinat kartesius adalah berpotongan di dua titik atau menyinggung atau tidak berpotongan sama sekali. Dari informasi tersebut, sistem persamaan kuadrat bisa jadi milik dua buah penyelesaian, memiliki satu buah penyelesaian atau tidak memiliki penyelesaian sama sekali, tergantung bagaimana kedudukan kedua parabola. Nah, tanpa menggambar grafik pun kedudukan dua buah parabola dapat diketahui dari diskriminan persamaan kuadrat hasil persekutuan keduanya. Nah, di sini apabila diskriminan lebih besar dari 0, maka keduanya berpotongan di dua titik yang berarti sistem persamaan kuadrat tersebut memiliki dua buah penyelesaian. Jika D-nya sama dengan 0, maka keduanya saling menyinggung atau berpotongan di satu titik yang berarti sistem persamaan tersebut memiliki sebuah penyelesaian. Jika D-nya lebih kecil dari 0, maka keduanya tidak berpotongan, yang artinya sistem persamaan kuadrat tidak memiliki penyelesaian. Nah, contohnya itu tentukan penyelesaian sistem dari persamaan kuadrat Y sama dengan min X kuadrat min 4 dan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Penyelesaiannya yaitu kita cari pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu jenis akar dari persamaan-persamaan ini. Kemudian dengan cara kita masukkan pada rumus diskriminan, yaitu diskriminan Y sama dengan Y. Kita masukkan persamaan ini pada rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Untuk persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan min X kuadrat min 4. Nah, apabila kita masukkan ke rumus diskriminan, maka dihasilkan hasilnya yaitu min 16. Nah, di sini karena D-nya lebih kecil dari 0 yaitu min 16, maka persamaan kuadrat ini, maka akar dari persamaan kuadrat ini bukan merupakan bilangan nyata atau bisa disebut dengan bilangan hayal atau grafik tidak memotong di X. Kemudian persamaan keduanya yaitu X kuadrat min 2X min 8. Jika kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, maka dapat kita temukan hasilnya yaitu 36. Nah, karena 36 ini lebih besar dari 0, maka akarnya itu ada dan bernilai positif. Nah, jadi karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong di dua titik sumbu X. Kemudian langkah pertama yaitu kita mencari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kita mencari titik potong sumbu X dengan mensubstitusikan Y-nya yaitu 0. Dalam persamaan pertama, yaitu min X kuadrat min 4, kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, sehingga didapat X1-nya sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan min 2.
Jadi titik potongnya dengan sumbu X adalah 2,0 atau min 2,0. Untuk persamaan yang kedua, kita mencari titik potong sumbu X dengan mensubstitusikan Y-nya sama dengan 0. Sehingga di sini kita mencari akar-akarnya menggunakan pemfaktoran. Jadi kita dapat X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan min 2. Jadi titik potongnya dengan sumbu X adalah min 4,0 dan min 2,0. Nah, kemudian langkah yang kedua kita cari titik potong dengan sumbu Y-nya. Maka kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Nah, di persamaan pertama kita ganti X-nya yaitu dengan 0 sehingga didapat Y-nya yaitu min 4. Kemudian jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 4. Untuk persamaan yang kedua, jika disubstitusikan X-nya sama dengan 0 pada persamaan kedua, maka Y-nya yaitu min 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 8. Langkah ketiga yaitu kita mencari koordinat titik puncak atau titik balik. Nah, di sini rumusnya yaitu P sama dengan min B per 2A, B kuadrat min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, di sini kita masukkan persamaan pertama. Nah, persamaan pertama itu Y-nya sama dengan min X kuadrat min 4. Nah, jadi kita masukkan ke rumus titik puncak yaitu min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, di sini B-nya yaitu 0. Karena di sini B-nya tidak ada, maka di sini kita tulis 0. Kemudian per 2A. A-nya diketahui yaitu min 1. Jadi 0 per 2 kali min 1 min 2 yaitu 0. Kemudian untuk rumus yang selanjutnya yaitu min B kuadrat min 4AC per 4A, B-nya 0, A-nya min 1 dan C-nya 4, sehingga didapat koordinat titik puncak dari persamaan pertamanya yaitu 0, min 4. Nah, karena di sini A-nya yaitu min 1, maka P merupakan titik balik maksimum. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu persamaan keduanya yaitu
Y sama dengan X kuadrat min 2X min 2X min 8. Nah, di sini dari persamaan ini kita masukkan ke dalam rumus titik puncak seperti pada materi ini. Jadi kita masukkan B-nya yaitu min 2, A-nya yaitu 1, dan C-nya yaitu min 8. Sehingga didapat titik puncaknya yaitu 1, min 9. Kemudian karena A-nya yaitu 1, maka P merupakan titik balik minimum. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu kita mencari persamaan sumbu simetri. Nah, untuk persamaan pertama, sumbu simetrinya yaitu X-nya kita masukkan ke rumus min B per 2A, jadi X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu X-nya atau sumbu simetrinya yaitu 1. Nah, setelah itu kita menggambar grafik dari persamaan sistem persamaan kuadrat tadi. Ini adalah gambar dari kedua persamaan kuadrat. Nah, jadi ini adalah grafik dari kedua persamaan kuadrat dari contoh soal tersebut. Nah, di sini di grafik parabola yang berwarna merah ini merupakan grafik dari persamaan Y sama dengan min X kuadrat min 4. Nah, di sini grafiknya yaitu terbuka ke bawah atau tertutup, karena di sini A-nya yaitu min 1. Nah, di mana apabila A-nya kurang dari 0, maka kurva tersebut terbuka ke bawah. Sedangkan apabila A-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya yaitu terbuka ke atas atau seperti kurva parabola yang berwarna biru. Nah, di sini karena persamaan Y sama dengan min X kuadrat min 4 itu kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0, maka parabola dari persamaan Y min X kuadrat min 4 ini tidak memotong di sumbu Y, sehingga persamaan ini, kurva parabola yang dari persamaan Y min X kuadrat tidak memotong di sumbu X. Sedangkan untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, di sini karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka kurvanya memotong 2 titik di sumbu X. Nah, di sini diketahui titik puncak dari
persamaan yang pertama yaitu persamaan Y sama dengan X min X kuadrat min 4. Itu titik puncaknya di 0, min 4. Dan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ini titik puncaknya yaitu berada pada titik 1, min 9. Nah, karena dari kedua persamaan ini menghasilkan dua buah kurva atau dua buah parabola yang saling berpotongan, maka di sini karena di sini berpotongan pada titik min 1, min 5 dan 2, min 8, jadi penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat yaitu berada pada titik koordinat min 1, min 5 dan 2, min 8. Karena penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat yaitu titik potong antara kedua grafik parabola yang bersinggungan. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan kuadratnya yaitu min 1, min 5 dan min 2, 8. Jadi penyelesaiannya yaitu ini dan ini, titik yang saling berpotongan antara kedua kurva atau parabola. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.